Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Atika Finatul Fitri. Saya Ahmad Fajri. Saya Nia Melani. Kami bertiga dari kelompok 4 Manajemen Pemasaran Program Studi Manajemen Retail Universitas Askia. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beberapa UMKM mengenai bagaimana cara mereka untuk membangun ekuitas merek. Selamat menonton dan semuanya. Pertama-tama, bisakah Bang untuk menceritakan asal-usul dari merek yang digunakan untuk usaha ini? Rocket Chicken ini pertama kali didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 2011. Tepatnya di Jalan Pendurungan, Semarang. Ya, itu untuk kedai pertamanya. Untuk nama Rocket Chicken sendiri itu terinspirasi dari CEO-nya sendiri yang membuat, itu namanya Pak Haji Nurul Latif. Kalau untuk detailnya kenapa namanya Rocket Chicken, kami juga kurang tahu. Baik Bang Andre, bisa Bang Andre ceritakan asal-usul Bang Andre memilih merek ini untuk usaha Bang Andre? Ini namanya Rahmi Gift, brand kami Rahmi Gift. Itu diambil dari nama istri. Istri saya kebetulan bernama Rahmi, dan gift itu untuk menandakan bahwa ini bukan sekedar hanya floris, tapi ini akan menjadi toko kado gitu. Gift apapun itu, mau itu acara wisuda, ulang tahun, karena saya yakin di setiap hadiah-hadiah yang rekan-rekan berikan kepada orang-orang spesialnya itu akan ada cerita di balik setiap hadiahnya gitu. Makanya saya memilih nama Rahmi Gift gitu, bukan Rahmi Floris atau apa seperti yang lain-lainnya gitu. Ya. Yogi, bisa Abang ceritakan sedikit mengenai usaha Abang ini dan asal-usul dari merek yang digunakan Bang? Ini usaha fotografi di bidang studio. Misalnya kami ada kegiatan atau menerima jasa foto wisuda, pas foto dan lain-lainnya. Kalau untuk asal mulanya, studio ini berdiri tahun 2022. Untuk mulai fotonya itu udah dari tahun 2014. Untuk profesionalnya itu 2017 mulainya. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Rocket Chicken untuk memperkenalkan merek ini kepada khalayak ramai? Kalau untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, sekarang kan sudah zamannya teknologi ya, sudah zamannya digital, otomatis lebih agar jangkauannya lebih cepat dan lebih luas, otomatis menggunakan media sosial. Tapi masih dilakukan juga dengan yang manual, yang dengan seperti brosur atau kalender gitu. Berarti Rocket Chicken mempunyai beberapa media sosial ya Bang? Ya. Ya. Berarti Rocket Chicken juga sering bikin konten-konten di TikTok. Boleh di-spill Bang TikTok sama Instagramnya? Untuk TikTok sama Instagram, untuk Rocket Chicken cabang Padang itu Rocket Chicken Padang. Untuk pusatnya ada di Rocket Chicken Official di Instagram. Bagaimana caranya Abang supaya orang-orang tahu dengan merek yang Abang miliki? Strategi apa yang Abang gunakan agar orang-orang bisa mengenal merek dari toko Abang? Strategi yang digunakan sejauh ini, kita pernah menggait beberapa content creator. Kita udah pernah kita pernah endorse ke beberapa konten kreator seperti Curip, Almahdi, siapa itu ya? Arif Almahdi, Yogi siapa itu lupa. Terus ada Mak Lisa juga, beberapa konten kreator Minang. Bagaimana strategi Abang mengenalkan merek kepada konsumen? Ya, strategi apa aja yang Abang gunakan agar merek Abang ini dikenal oleh khalayak ramai? Ya. Kalau untuk promosi awal kami itu yang jelas dari Instagram, dari sosial media. Setelah itu kebanyakan itu setelah dapat dari Instagram, itu dari klien sebelumnya juga ada. Terus promosi di Instagram juga ada. Terus kolaborasi sama
yang berkaitan dengan foto, contohnya make up, pelaminan, baju dan lain-lainnya. Biasanya kayak gitu kan. Baik Bang, selanjutnya apa yang membuat Rocket Chicken ini berbeda dari usaha-usaha lain yang bisa dibilang sejenis dengan usaha Bang? Kalau yang membuat beda sih mungkin dengan rasa yang tidak kalah, tapi dengan harga yang lebih murah itu kan. Di sini juga banyak paket-paket yang disediakan ya Bang? Sejauh ini apa yang membuat Rahmi Gift ini beda dari yang lain gitu Bang? Ya, untuk yang pembedanya Rahmi Gift ini balik lagi ke tadi ya. Kita tidak menjual buket, tapi kita menjual cerita di balik buketnya gitu. Kita menggunakan bahan premium dan kita selalu mengedukasi bahwa barang-barang kami ini bukan sekedar barang untuk buket, bukan sekedar hadiah gitu. Harus ada makna di balik setiap buketnya gitu. Kami harus mengedukasi orang-orang, oh ini bunganya bunga ini loh, karena setiap bunga itu memiliki arti berbeda-beda. Misalnya bunga mawar dengan bunga lili, bunga edelweiss dengan bunga yang lain itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi kami tanya dulu customer kami pastikan bunga apa yang paling tepat untuk customer kami. Misalnya seperti ulang tahun pacar misalnya. Ulang tahun pacar atau mau tunangan gitu kan. Karena orang spesialnya adalah pacar, biasanya kami akan merekomendasikan untuk customer kami itu untuk lebih memilih buket-buket yang dari bunga edelweiss. Karena bunga edelweiss itu melambangkan cinta yang abadi kata orang gitu. Jadi kami harus mengedukasi lagi sehingga setiap buket itu punya ceritanya masing-masing dan si pemberi buket pun, pemberi hadiah itu pun bisa menceritakan oh ini lambangnya ini loh gitu. Itu pembeda kami dari yang lain. Oke, selanjutnya apa keunggulan yang ingin Abang tunjukkan dari merek ini yang berbeda dari usaha-usaha sejenis lainnya? Kalau dari merek sih nggak ada, tapi kalau dari jenis jasanya mungkin ada. Kalau jenis jasa kita kan dari foto, yang kita unggulkan itu yang pertama dari profesional kita, terus dari hasil udah pasti, terus dari pelayanan kita juga, terus attitude tim di lapangan juga gitu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.